Mitra bisnis sekalian, kita kembali bertemu dalam Business Wisdom Podcast, di mana di sesi hari ini saya kedatangan dua tamu yang spesial. Sebelum kita mulai sesi hari ini, diingatkan untuk jangan lupa klik tombol subscribe-nya buat kita, kemudian kasih komen yang banyak buat kita supaya kita semakin semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Nah, dua tamu spesial hari ini background-nya adalah HR, orang training. Jadi perusahaan-perusahaan kalau mau berkembang butuh dua talent-talent yang luar biasa ini. Oke, selamat pagi Pak Winanda dan juga Bu Salwa. Pertama boleh dikenalkan terlebih dahulu Pak, silakan. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Winanda. Saya biasa dipanggil dengan Nanda. Saya expert di learning and development kurang lebih selama 12 tahun. Saat ini saya bekerja sebagai L&D Manager di salah satu perusahaan food beverage company. Oke, silakan Bu. Halo, selamat pagi gitu ya. Saya Haudia Salwa, biasa dipanggil Salwa. Kebetulan kalau backgroundnya lebih spesialis ke talent acquisition gitu. Oke, nah dua orang dengan background HR yang sudah relatif lama gitu ya. Nah, pertanyaan pertama mungkin gini Pak, dengan pekerjaan saat ini tuh tantangan terbesarnya seharusnya apa? Dan termasuk Ibu juga gimana? Oke, kalau dari rekrutmen sendiri ya, mungkin paradigmanya udah berubah gitu Pak sekarang. Kalau dulu kan kayaknya mikirnya itu gimana caranya fulfill position tuh secepat-cepatnya. Oke. Ya, jadi just about fulfilling the position gitu. Tapi kalau sekarang itu kayaknya perlu alignment gitu kan. Perlu tahu nih sebenarnya in the future kita tuh butuh capability talent tuh yang seperti apa sih gitu. Nah, challenge-nya sebenarnya di situ gitu. Nah, kalau dari Pak Winanda sendiri gimana? Baik, kalau dari L&D sendiri sebenarnya challenge yang utama adalah menyadarkan user tentang pentingnya learning development gitu ya. Karena memang karyawan itu tidak hanya dituntut buat bekerja saja 8 to 5, 9 to 6, tapi dia di sisi lain perlu memang pengembangan knowledge juga. Karena memang terutama era VUCA ya Pak ya, disruption era kita cukup banyak berubah, shifting ke digital, nah apalagi technical dan soft skill itu memang perlu di-improve dari sisi skill maupun knowledge karyawan. Padahal kan ketika proses rekrutmen kan kita pasti berusaha untuk cari kandidat yang terbaik. Nah, ketika kandidat itu sudah asumsinya baik sesuai dengan kebutuhan, apakah training tetap dibutuhkan, Pak? Sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan ya. Seneng banget kalau saya dengar kayak gini, berarti banyak klien. Silakan. Sebenarnya gini sih, departemen rekrutmen atau TA dan juga L&D itu sebenarnya departemen yang saling terhubung gitu ya, harus memang saling kolaborasi. Jadi profiling karyawan seperti apa sih yang perlu di hiring gitu ya oleh sebuah perusahaan. Nah, itu juga tergantung juga learning development membuat programnya gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada sebuah perusahaan gitu ya, memang arahnya digitalisasi teknologi savvy. Nah, bagaimana L&D itu membuat program sehingga arahnya ke sana. Jadi fokus pengembangan improvement kompetensinya lebih tadi ke teknologi savvy, digital mindset. Karena memang arahnya semua sudah serba digital, serba digital, metode maupun cara bekerjanya. Nah, bagaimana tim L&D itu memfulfill knowledge itu sehingga nanti menyusun learning path-nya, dan yang paling penting adalah itu tidak disimpan sendirian, tapi harus dikomunikasikan kepada tim talent acquisition ya, supaya nanti punya bayangan nih hiring karyawannya seperti apa. Karena kalau memang disimpan sendiri nanti bisa jadi pakai format lama nih cara untuk merekrut karyawannya, termasuk kualifikasi. Artinya profiling karyawan itu sudah dilakukan di awal ya Bu ya, berarti ketika proses perekrutan? Ya harusnya memang begitu gitu kan. Kita perlu duduk bareng dulu nih sama tim L&D, perlu duduk bareng juga sama usernya gitu kan. Perlu tahu, cek juga gitu sebenarnya kualifikasi yang dibutuhkan dulu sama sekarang itu ada perubahan nggak sih kayak gitu. Tadi yang udah di-mention sama Mas Nanda juga seperti itu. Gitu. Oke, artinya banyak melibatkan user ya? Betul. Iya. Karena kalau nggak tahu usernya nggak dilibatkan, akhirnya yang direkrut nggak sesuai dengan kebutuhan. Nah, pertanyaan yang paling mendasar gini Bapak Ibu, kan ketika kita sebagai calon karyawan mau apply pekerjaan, seharusnya skill apa sih yang harus kami siapkan untuk bisa masuk ke perusahaan, tapi HR-nya langsung tertarik gitu dengan kita? Kalau sekarang ya, kalau dulu kan sebenarnya yang dilihat adalah oh ya udah nih aku pengen di posisi ini gitu ya, technical skillnya apa gitu, mungkin lebih fokus ke technical skill, lebih fokus ke background edukasinya gitu. Nah tapi kalau sekarang tuh kayaknya udah bergeser gitu ya, kita butuh orang yang dia adapt-nya juga cepet gitu ya, terus punya growth mindset juga gitu ya. Ini ditambah atau menghilang technical skill, apakah masih tetap harus ada standarnya tapi ditambahkan yang soft skillnya, atau technical skillnya nanti aja deh, yang penting soft skillnya lebih bagus gitu, atau gimana Bu?
Oke, ini juga mungkin menarik ya gitu. Kadang kita suka denger kita tuh hire orang lebih baik attitude-nya atau as a technical skill-nya gitu. Sebenarnya porsinya pasti memang masih let's say 50% lah. Mungkin saya rasa masih 50% technical skill gitu ya. Tapi 50%-nya juga harus ada yang tadi growth mindset dan lain-lain gitu. Karena kalau kita hire orang yang as a technical oke banget nih, ternyata nanti juga seiring berjalannya waktu bisa jadi technical skill-nya udah berubah gitu. Jadi buat mitra bisnis kalian diingatkan, artinya harus punya kemampuan skill tekniknya dulu. Kalau misalnya gini, jangan bilang kuliah nggak penting, jangan bilang belajar nggak penting. Karena kalau basic skillnya aja nggak bisa, perusahaan pasti nggak akan terima. Ya. Kalau dari Pak Winanda sendiri gimana? Mungkin aku nambahin saja dari yang disampaikan oleh Mbak Salwa ya gitu. Selain technical skill, soft kompetensi itu juga merupakan hal yang sangat penting ya. Nah, itu turunannya dari mana? Dari core value perusahaan gitu ya. Misalnya perusahaan arahnya ke tadi digital mindset atau misalnya kayak growth mindset dan lain-lain gitu. Atau memang perusahaan ini menitik beratkan kepada inovasi, business innovation atau bahkan agile mindset. Nah, tim TA itu harus bisa meng-hiring yang memang soft kompetensi ke arah sana gitu. Jangan sampai orangnya memang lebih ke fixed mindset atau memang orangnya secara adaptability for change tuh agak sulit buat berubah. Terutama memang perusahaan yang memang di bidang teknologi atau memang ke arahnya ke sana ya, digitalisasi. Menariknya gini, kalau ketika kita apply pekerjaan, saringan pertama yang dilihat itu apa sih? Apakah IP-nya harus bagus, pengalaman kerja harus punya, atau ternyata ada sesuatu yang kita mungkin nggak pernah tahu bahwa tim HR tuh ketika memilih kandidat tuh seperti apa? Mungkin boleh di-sharingkan. Kayaknya akan lebih menarik kalau misalkan berangkatnya dari tim L&D kali ya gitu. Biasanya soalnya kalau saya cara berpikirnya gini ya, tim L&D itu sebenarnya mereka yang punya karir journey-nya karyawan kan gitu. Nanti tim TA-nya ini yang akan fulfilling, oh ternyata karir journey seperti ini ya. Oke, berarti gini, perlu dijelaskan dulu tim L&D itu apa, tim TA itu apa Bu, supaya mitra bisnis bisa paham arahnya. Baik, di era sekarang ini tim L&D itu berfungsi sebagai capability agent perubahan dari sebuah perusahaan. Menarik. Jadi mikirnya bukan saat ini tadi mau training apa, gap kompetensi apa yang dibutuhkan sehingga diberikan training. Jadi bukan seperti pemadam kebakaran semprot sana semprot sini. Oh sales nggak bisa jualan, sales kurang good communication skill. Seorang leader kurang kemampuan coaching atau leadershipnya, tidak seperti itu. Jadi tadi berpikirnya proaktif, strategik. Jadi mikir ke depan. Jadi arah learning path-nya juga align nih dengan strategi perusahaan ke depannya mau dibawa ke arah mana. Jadi memang capability agent perubahan dan memang merupakan departemen yang sangat penting sih, karena kan memang human capital ya, develop people yang di perusahaan supaya kompetensinya diharapkan bisa mencapai sasaran sesuai dengan objektif perusahaan. Kalau talent acquisition-nya sendiri? Oke, nah lanjutannya ketika tadi sudah disiapkan nih oleh tim L&D mulai dari kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jadi pertanyaannya itu bukan who we should hire gitu ya, tapi what kind of capabilities that we need in the future gitu. Itu sih. Jadi kita tinggal fulfilling tuh, oh posisi-posisinya kebutuhannya ini gitu. Apa gitu ya kualifikasinya. Nah, capability minimal tuh harus apa? Harus punya apa supaya karyawan tuh bisa menarik untuk sisi organisasi atau perusahaan? Oke, menarik. Sebenarnya kalau kita kan di training itu L&D itu kan punya yang namanya kamus kompetensi ya. Jadi ada soft kompetensi, ada technical kompetensi atau hard kompetensi. Nah, memang 3 kompetensi tersebut memang memegang peranan penting gitu loh ya untuk profiling kandidat juga. Kita kan juga suka ada assessment ya, gapnya dari mana. Itu bisa align juga dengan kebutuhan perusahaan ke depannya, termasuk informasi buat TA. Kita juga ada data learningnya, participant growth, dan lain-lain. Nah itu sebenarnya merupakan hal yang sangat penting juga sih Prof untuk profiling kandidat juga ya. Berarti pekerjaan HR cukup rumit ya seharusnya ya? Bukan tidak semudah dibayangkan banyak orang. Bukan cuma interview aja. Nah, arah pertanyaan gini, artinya ketika melakukan proses rekrutmen, kesalahan yang paling sering dilakukan HR itu apa? Untuk menentukan ketika memilih kandidat yang paling baik yang bisa dilakukan? Oke, ini kayaknya kesalahannya dari saya ya berangkatnya. Soalnya kan talent acquisition nih. Talent acquisition gitu. Jadi ya mengaku salah dulu gitu ya. Biasanya hal-hal yang sering saya temuin juga ini di teman-teman recruiter atau talent acquisition adalah mereka itu nggak duduk bareng dulu nih sama usernya, sehingga nggak tahu challenge timnya ini apa sekarang gitu. Sekarang nih komposisi timnya ini seperti apa, butuh orang kayak gimana gitu. Dan satu lagi juga nggak ada alignment gitu sama tim L&D. L&D itu sebenarnya punya roadmap kayak gimana sih gitu. Nah akhirnya kita hire itu udah kayak
kayak orang ya udah ini ada posisi kosong kita hire orang aja deh biar cepet gitu kan, biar gerak bisnisnya gitu. Dari jawabannya Ibu, tim L&D-nya langsung happy. Oh yang salah TA kok jelas. Saya tidak salah berarti. Silakan Pak, aku tambahin aja dari yang Mbak Salwa sampaikan, benar banget antara L&D dan TA memang harus saling koordinasi. Nah selama ini yang sering berjalan di beberapa perusahaan yang pernah saya bekerja adalah tim TA itu membuat kualifikasi atau requirement yang berdasarkan job yang sebelum-sebelumnya aja. Padahal mungkin 6 bulan yang lalu, 1 year ago tuh mengalami perubahan gitu ya. Seperti tadi misalnya contoh seorang sales analyst gitu ya. Mungkin tahun lalu requirement-nya adalah sales analyst, salah satu technical kompetensinya ada Microsoft Excel. Tapi setahun kemudian bisa jadi arahan perusahaan beda gitu ya, berubah, digitalisasi. Bisa jadi mungkin kayak Power Tableau, Power BI dan segala macam, Python itu justru akan lebih challenging. Nah, hal-hal seperti itu kan tim TA tidak tahu. L&D yang tahu karena L&D yang assess, L&D yang melakukan proses trend need analysis dengan user. Nah, ini karena tidak ada komunikasi, tidak terinfo. Nah, jadi requirement-nya selama ini kualifikasi yang saya rasakan adalah ya udah berdasarkan job posting yang tahun lalu, atau misalnya insting dari usernya butuh untuk posisi ini butuh skillnya kayak gimana, yang kayak gini. Padahal itu belum tentu sesuai dengan assessment atau learning path atau kurikulum dari L&D. Berarti seharusnya dari user masuk ke L&D dulu, L&D mengkomunikasikan ke tim TA. Betul. Oke, tapi selama ini yang terjadi adalah tim TA-nya jalan sendiri langsung di depan. Betul. Nah, artinya gini Pak, ketika kita ada kebutuhan kan kompetensi yang paling diburu perusahaan itu sekarang apa sih yang harus dipersiapkan para pencari kerja atau orang-orang yang memang pingin mendapatkan organisasi yang bagus, yang perlu dipersiapkan apa? Kalau aku melihatnya tergantung sektor industri bisnisnya itu bergerak itu sendiri. Kalau misalnya hospitality pasti service excellent, communication skill, misalnya yang berbau everything about service gitu ya, good attitude, good manner, appearance dan lain-lain. Cuman kalau memang bisnisnya misalnya startup atau memang berbau digital ya pasti digital savvy, innovation mindset, growth mindset. Jadi balik lagi corporate culture itu dan arah perusahaan bergerak mau ke arah mana itu yang paling menentukan sih Prof untuk kompetensi yang mau dibentuk seperti itu. Kalau dari Ibu gimana Bu? Saya malah mau cerita gitu ya, mungkin case di lapangan gitu. Jadi beberapa tahun lalu tuh saya emang di company yang backgroundnya memang IT gitu kan. Nah dulu gitu ya di beberapa tahun lalu mungkin kalau teman-teman yang dari industri IT tahu kalau bahasa pemrograman .NET itu sangat populer gitu ya saat itu gitu. Nah seiring berjalannya zaman gitu akhirnya bahasa pemrograman ini kan berubah gitu, ada namanya JavaScript, ada yang namanya Golang dan lain-lain gitu. Nah ternyata orang-orang yang nggak bisa keep up nih gitu ya dengan bahasa pemrograman itu, akhirnya mereka tuh jadi developer yang kayak tukang gitu kasarnya. Padahal sebenarnya developer yang dibutuhkan di zaman sekarang itu mereka bisa nge-matchin nih antara kenapa kita pakainya Golang gitu. Kayaknya ini nggak cocok nih Golang karena ke sistem kita begini harusnya pakai ini gitu. Nah butuhnya lebih orang yang designing juga gitu sih. Nah ketika kita mendapatkan aplikan untuk melamar kerja, biasanya kan ada yang CV-nya tuh kelihatan keren banget, luar biasa banget. Itu ngefek nggak sih buat ketika HR mau melakukan proses rekrutmen? Ngefek banget. Karena kan pasti kita tuh kayak search engine gitu ya. Jadi kita tuh kalau ngelihat CV kandidat itu based on keyword yang dia masukin gitu. Jadi biasanya semakin kayak sophisticated gitu, experience-nya bagus-bagus tuh ya kita pasti akan tertarik juga sebenarnya gitu. Cuman kan divalidasi nih dengan adanya alat ukur lain. Berarti butuh di-spill Bu, keywordnya apa yang supaya mereka bisa ke-attract lah oleh para tim HR. Apa kira-kira? Biasanya kalau HR itu mostly ya fokus di 3 hal. Yang pertama hard skill, kedua soft skill, dan ketiga tools gitu. Tools apa yang biasa digunakan untuk posisi itu gitu sih. Nah tapi kan kadang-kadang ketika taunya bahwa CV itu memang benar-benar sesuai, kadang-kadang kelihatan CV-nya wow luar biasa sekali. Tapi ketika di interview nggak paham dengan yang dilakukan. Itu lalu yang dilakukan apa dari tim HR? Jadi gini, ketika proses interview itu kan biasanya kita pakai beberapa pendekatan ya. Let's say ada behavioral interview, ada situational interview gitu kan. Nah dari situ kandidat-kandidat yang memang secara experience memang benar kok dia bisa gitu. Nah itu dia biasanya bisa mengelaborasikan dan menceritakan banyak hal di situ. Let's say kita bilangnya ada matrix ya gitu. Kita ngerjain apapun deh, mau admin, mau sales itu semuanya ada matriksnya gitu. Nah kandidat-kandidat yang biasanya dia outstanding dan memang benar-benar dia tuh paham akan apa sih matriks dari yang dia kerjakan gitu. Oke. Mungkin nambahin saja yang tadi disampaikan Mbak Salwa. Jadi
kenapa tim L&D itu juga perlu assessment gitu ya. Jadi supaya tahu gapnya ada di mana dan arahan perusahaan seperti apa. Nah, ketika tim L&D menginformasikan ke tim TA gitu ya, supaya bisa match gitu. Salah satu yang perlu di-adjust ada tadi metode interview. Bisa jadi pakai BAI atau ada role play. Kebetulan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan terbesar gitu ya, transportasi terbesar di Indonesia. Nah itu ketika merekrut call center itu tidak hanya interview normatif saja gitu ya, tapi memang dia ada praktek gitu loh, bagaimana cara ngomong, intonasinya. Nah itu yang benar-benar memang harus di-adjust juga sih di era sekarang gitu ya. Atau bahkan kalau bisa di dunia F&B gitu ya, misalnya untuk waiter gitu ya, bagaimana how to service dia biar service excellent. Nah itu juga dilihat ekspresinya dan segala macam. Jadi tidak hanya interview, pertanyaan normatif kayak sebelum bekerja di mana, job base-nya apa, tapi memang skillnya supaya terlihat dan memang skill setnya itu bisa di-adjust dengan culture kita. Nah itu yang harus di-adjust juga sama rekrutmen terkait dengan metode ini. Semakin menarik dan saya semakin merasa kerjaan HR ini kompleks. Oke, kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Kita akan kembali bersama dengan Business Wisdom Podcast. Oke, mitra bisnis kalian, kembali kita di sesi yang kedua bersama dengan Business Wisdom Podcast, bersama dengan Pak Winanda, dengan Bu Salwa. Nah, tadi menariknya gini, CV dibuat keren, perlu. Pertanyaan sekarang, perlu nggak IP tinggi? Atau ada standar IP yang memang harus dipenuhi untuk kita bisa minimal lolos yang pertama lah, untuk bisa di proses interview? Gimana, Pak? Oke, itu menurut saya depends ya gitu. Memang ada gitu ya, some companies yang masih peduli soal IPK gitu. Karena mungkin itu dilihatnya adalah ketika mereka kuliah nih ya berarti mereka perform well gitu loh dengan ditentukan dari nilai IPK itu. Tapi apakah itu satu-satunya dan harus jadi poin utama? Sebenarnya enggak gitu. Sama kayak apakah dia harus dari top company, top university gitu ya, atau ya sudah biasa aja gitu. Tapi kan itu tidak bisa menjamin bahwa ya memang dia belajar dengan baik kok waktu itu gitu kan. Tapi minimal IPK untuk bisa diterima lolos tahap awal berapa Bapak Ibu? Bermacam-macam ya. Kalau misalnya saya sih sering menghadapi tergantung posisinya juga gitu. Kalau memang posisinya makin tinggi pasti IPK-nya juga atau experience-nya makin tinggi. Cuman kalau memang fresh graduate biasanya minimum palingnya 3 poin minimal IPK. Nah ini buat para generasi muda yang IP-nya masih di bawah 3, diusahakan supaya bisa lolos tahap awal minimal gitu kan. Nah menariknya ada istilah yang namanya employer branding. Apa sih seharusnya employer branding itu? Oke, ini menarik nih, kayaknya ini part saya. marketing gitu ya. Oke, jadi kan tadi ada namanya tim recruitment gitu ya, atau tim talent acquisition. Terus apa fungsinya employer branding sendiri? Jadi kalau tim talent acquisition atau recruiter itu tuh kayak tim sales gitu. Mereka hunting talent gitu ya, fulfilling dalam waktu tertentu gitu kan. Nah kalau employer branding ini ada tim marketingnya gitu. Jadi mereka yang membantu untuk gimana sih caranya menonjolkan brand identity-nya dari satu company gitu. Tapi bukan itu aja gitu. Salahnya adalah mungkin selama ini employer branding itu cuma dilihat pokoknya harus ada akun Instagramnya, harus bisa bikin event macem-macem gitu kan ya. Terus pokoknya talent-talent di dalam itu disuruhlah nunjukin keluar gitu. Nah yang kadang nggak ketouch adalah internal timnya gitu. Padahal ada namanya employee branding gitu. Gimana we deliver our values gitu ya. Gimana caranya tim internal itu merasakan ya memang ada ya program ini, aku tahu kok di companyku tuh ada karir path seperti ini, karir junior yang disiapkan tim LLI dan lain-lain gitu. Nah, contoh detailnya apa Bu? Employer branding berarti yang dilakukan apa? Di dalam spesifiknya apa? Jadi salah satu application-nya tuh mungkin ini ya, kayak kita gimana caranya core value company itu orang tahu gitu. Jadi ketika misalnya kandidat ini mau join nih di company ini, dia harus bisa alignment gitu, harapannya harus bisa alignment antara core value companies dengan core value-nya dia gitu. Let's say contohnya core values-nya itu adalah innovation gitu. Nah udah jelas dong, berarti kita butuh kandidat-kandidat yang memang dia secara inovasi juga gitu ya, inisiasi juga kayak gitu sih. Tapi ketika nanti itu kan berarti employer branding dilakukan dari sisi corporate. Nah, apakah si karyawan-karyawan yang sudah ada di dalamnya itu juga perlu melakukan employer branding sendiri? Mungkin ini saya bantu jawab ya. Jadi bagaimana cara campaign corporate culture gitu, saya tadi employer branding juga internal karyawan juga harus mengaplikasikan apa yang memang menjadi culture dari itu gitu ya. Caranya macam-macam. Yang pertama adalah kalau metode learning itu kan ada 10, 20, 70, bisa in class training gitu ya. Atau memang kita setahu saya itu di Astra tuh ada kayak campaign untuk culture-nya gitu. Jadi setiap cabang itu ada kayak agent-nya untuk campaign itu. Nah itu salah satu yang mensosialisasi internalisasi di dalam karyawan di sebuah organisasi itu. Nah
ketika kita mulai masuk ke ranahnya training, hal-hal seperti ini apakah juga masuk ke ranahnya L&D, Pak? Oh iya, pasti gitu ya. Dan salah satunya ada kita ketika membuat program onboarding gitu ya. Kita memang harapannya onboarding itu bukan media atau event sebagai administratif saja. Tanda tangan kontrak, setelah terima seragam atau jelasin company profile, enggak, tapi lebih ke bagaimana mengunci karyawan supaya align nih dengan corporate culture perusahaan. Jadi yang mungkin tadi di hiring dia belum tahu ke perusahaan ini secara bisnis inovasi ke arah mana, strateginya ke arah mana, dengan ada onboarding dia bisa engage gitu. Oh, saya harus istilahnya ketika 3 bulan ke depan bagaimana saya berperilaku atau misalnya bekerja sesuai dengan corporate culture. Oke. Nah, menariknya gini Bapak Ibu, kan masih banyak perusahaan yang merasa bahwa training ini hanya menghabiskan budget. Nah, gimana dengan statement yang seperti ini, kira-kira bagaimana persepsinya Bapak Ibu? Itu jelek banget soalnya. Gini, mungkin beberapa user terkadang perusahaan memang menuntut karyawannya terutama dengan pace yang cukup tinggi ketika bekerja. 8 to 5, 9 to 6, dia hanya bekerja saja. Tapi terkadang lupa untuk menginvest leher ke atas gitu ya. Benar. Dan salah satu metodenya ya dengan learning. Sebenarnya lebih ke awareness dari user itu sendiri sih. Makanya memang tim learning atau L&D itu harus memang proaktif kepada user. Mulai dari proses DNA, memberikan awareness kepada user, kita perusahaan bergerak ke arah mana supaya nanti timnya yuk sama-sama kita readiness-nya sama nih. Arahnya digitalisasi, misal arahnya terkait dengan inovasi dan seterusnya gitu. Berarti training itu sangat penting ya Pak? Sangat penting, sangat penting. Nah, kemudian ketika kita sebagai tim L&D berusaha untuk membuat ranah training yang sesuai, yang dilakukan biasanya apa Pak? Oke, ini kalau misalnya secara ideal ya di gambaran saya ada yang pertama kita memang harus duduk bareng dengan para pemangku atau direksi di sebuah organisasi. Oke. Jadi kita ngobrol nih strategik perusahaan ke arah mana, 3 years ahead, 5 years ahead, lalu di compare dengan current condition kompetensinya saat ini seperti apa. Jadi tahu nih ngobrol dengan perusahaan arahnya kemana, tim L&D perlu membuat skill setnya seperti apa, baik soft, technical maupun hard kompetensi. Lalu step 2 lanjut kita buat learning framework ya gitu. Kira-kira skill set mana nih yang hanya cukup di training saja 10% in class, skill mana yang sampai perlu coaching 20%, project assignment dan seterusnya, skill mana yang harus sampai dengan dia on the job training. Nah ini sebenarnya align juga dengan career path yang mau dibangun gitu ya. Oke, termasuk career path-nya karyawan juga harus dipikirkan. Betul, karena begitu karyawan join itu kan ini semacam sebuah journey ya. Benar. Di perusahaan ini jalannya mau kemana 3 bulan, 6 bulan, bahkan 2 tahun ke depan. Nah itu harus memang dibangun gitu loh. Nah, artinya ketika ada mindset dari para pebisnis yang merasa bahwa oh kan perusahaan saya masih kecil, karyawan saya masih berapa, kenapa harus mulai diikutkan training, harus mulai dipikirkan L&D-nya segala macam, itu gimana cara mengatasinya Pak? Oke, balik lagi ya tadi tetap perlu kasih brainstorming kepada para direksi gitu ya. Bukan berarti perusahaan yang masih bisa dibilang secara umur masih muda, justru itu adalah hal yang sangat penting menurut saya. Karena apa? Pondasi awal di karyawan tersebut gitu loh. Nanti setelah pondasinya kuat, punya framework development skill-nya, baru dia mulai sharing knowledge kepada karyawan. Nanti kalau semakin berkembang, karyawan yang semakin banyak. Idealnya kalau kebutuhan karyawan untuk training itu intervalnya berapa lama Bapak Ibu? Misalnya idealnya supaya bisa bermanfaat tuh setiap 2 bulan atau setiap 4 bulan atau bagaimana idealnya kalau di lapangan? Waktu itu aku pernah ngobrol gitu ya dengan salah satu tech company gitu. Mereka tuh bahkan bikin kayak window journey gitu untuk new joiner ini. Mungkin aku lebih lebih pahamnya tentang new joiner gitu. Jadi ketika mereka setelah onboarding itu, di onboarding itu berapa lama gitu, let's say kayak 2 minggu, terus setelah itu apa materi-materi yang mereka dapatkan gitu, kayak set expectation dari usernya gitu ya, terus misalkan product knowledge dan lain-lain gitu. Nah itu bahkan tim talent acquisition itu di beberapa company harus memantau at least 3 bulan pertama. Gitu. Baru nanti setelah 3 bulan mereka sudah bisa running nih, sudah bisa jalan gitu ya. Baru kadang kita serah terimakan nih ke tim people. Ayo tim people ini kita gini progresnya setelah 3 bulan nih mereka begini gitu. Dan sebaliknya juga saya juga perlu align gitu ya dengan tim people. Kalau ternyata ini selama 3 bulan nih kok dapat feedback ternyata rata-rata new joiner kok mereka kesusahan ya untuk ngikutin pace-nya gitu. Terus kesusahan untuk misalkan gimana caranya mereka manage task, daily task-nya dan lain-lain gitu. Nah nanti tim L&D lah yang menyiapkan, oh kayaknya butuh ini deh trainingnya gitu misalkan.
For first 3 months itu biasanya kita ada yang namanya individual development program buat karyawan baru. Jadi memang sudah disusun learning modulnya seperti apa yang harus dia pelajari selama 3 bulan. Nah, kita bicara kalau memang itu karyawan baru. Kalau misalnya karyawan existing, kita sebenarnya sudah ada program. Mulai dari basic staff development program, basic supervisor, sampai dengan basic GM development program. Nah, itu adalah mandatory training yang harus mereka ikuti sebagai karyawan. Untuk mendukung kompetensi mereka ketika bekerja supaya perform gitu ya. Nah, yang ketiga adalah selain existing dan karyawan baru, kita juga perlu memikirkan talent ke depannya. Gitu benar. Apalagi mungkin perusahaan yang sudah lama, mungkin yang menduduki key critical position itu pasti akan pensiun. Mungkin 3 sampai 5 tahun yang akan datang. Pastinya kita ingin sebagai HR, inginnya internalisasi dari dalam ya, buat internal akselerasi program. Mungkin saya sharing saja di perusahaan yang pernah saya bekerja gitu, ada program namanya STAR gitu ya. Nah itu untuk menduduki posisi selanjutnya, supervisor, manager, dan seterusnya. Nah itu kita menyusun program learning path-nya itu secara komprehensif dan holistik. Jadi memang mulai dari in-class training, terus kita juga melibatkan berbagai macam vendor, melibatkan user juga gitu ya. Apalagi ada program coaching, project assignment, mereka di-develop. Kita juga membudayakan culture leadership juga. Jadi leadernya biar nurturing timnya supaya nanti harapannya ketika menduduki posisi atas dia sudah siap gitu dari skill set soft skill maupun hard kompetensi. Nah, menariknya gini, ketika ada posisi yang kosong, itu kan kebanyakan idealnya yang paling diharapkan adalah dari internal gitu kan. Tapi kan kebanyakan posisi-posisi penting malah hire-nya dari luar. Nah, seharusnya secara ideal yang diharapkan itu seperti apa? Apakah baik tiba-tiba di posisi penting itu meng-hire dari luar? Atau seharusnya regenerasi dari dalam doang, dikasih kesempatan dulu yang di dalam? Gimana kalau persepsinya orang HR? Oke, kalau menurut saya itu kalau misalnya meng-hiring dari eksternal, itu bisa dibilang talent yang ada itu belum kompeten. Artinya bisa dibilang LNI itu belum maksimal dalam mensupport kompetensi karyawan gitu ya. Karena memang kalau kita pakai talent management ya, ada box matrix HAV itu kan yang kita ambil tuh dari 1, 2, 3, konsisten, future star, dan seterusnya. Nah, itu kalau memang tidak ada karyawan yang di box tersebut ya berarti program pengembangannya ada problem gitu, atau memang kompetensi karyawan yang di hiring belum sesuai. Nah itu perlu dianalisa lebih lanjut sih tentunya dengan tim TA juga. Tapi mungkin saya setuju di satu sisi, tapi agak kontra sedikit gitu. Yang mana Bu? Yang setuju yang mana, yang nggak setuju yang mana? Bukan, jadi maksudnya apakah hire internal atau eksternal itu mana nih yang lebih baik gitu kan ya? Is better gitu kan. Sebenarnya both depends gitu kan. Kalau misalkan kita ternyata butuh posisi-posisi yang memang let's say kita malah butuh orang yang dia dari company kompetitor. Kenapa gitu ya? Misalnya karena dia punya overview yang lebih luas. Oh, ini ada agenda yang lain. Kayak gitu. Gitu kan. Ya kan kita kalau misalkan hire yang internal secara culture mereka sudah sama, product knowledge-nya juga begitu gitu kan. Ya walaupun mungkin mereka doing research dan lain-lain ya, tapi kadang juga butuh nih eksternal hiring juga. Tapi kalau external hiring itu kan biasanya melukai tim yang ada di dalam. Karena akhirnya merasa, loh itu kan seharusnya, maksudnya gini, mereka pensiun aja nunggunya bertahun-tahun. Begitu mereka pensiun, yang di hiring untuk naik posisi itu bukan kami, tapi malah dari luar. Gimana untuk menyelesaikan permasalahan dengan internalnya? Wah ini berat banget diskusinya. Tadi mungkin menyambung yang dari Salwa ya Mbak Salwa. Jadi ada benarnya juga ketika meng-hiring dari luar itu mungkin perusahaan juga butuh new breeze gitu ya. Artinya apalagi perusahaan berkembang karena mungkin terutama perusahaan lama juga kalau memang meng-hiring dari internal itu sudah terlalu terkungkung dengan SOP yang ada gitu loh. Jadi ya dia nggak bisa melihat keluar. Sedangkan perusahaan butuh inovasi baru. Nah itu memang kalau case-nya dari POV sana. Tapi kalau memang POV dari internal perusahaan pasti rugi kalau hiring dari eksternal. Nambah biaya rekrutmen, secara salary mungkin lebih besar. Tinggi, ya benar. Oh kita kan internal itu kan cuma modal paling learning development doang, modal effort sama time dan mungkin money nggak terlalu banyak ya budget ya. Itu sih lebih ke sana. Kalau saya mikirnya gini Bapak Ibu, kalau sampai internalnya nggak diproyeksikan, ya berarti ada sesuatu yang masih perlu diimprove dulu. Berarti mungkin kandidat eksternal lebih better, walaupun ada tetap politik-politik seperti itu mungkin ada ya. Cuma ya kita harus ngelihat kadang-kadang kan butuh memang suasana pembaharuan. Itu kan pasti orang dari eksternal yang memang akan lebih cocok. Karena kalau internal kan budayanya pasti sama persis kayak gitu. Jadi tidak akan ada perubahan yang signifikan. Nah, menariknya gini, ketika kita mau ngecek meng-hiring atau ngelihat performance dari karyawan, sosial media itu berpengaruh nggak Bapak Ibu? Oke. Jadi sebenarnya berpengaruh gitu ya. Di beberapa company besar itu mereka sudah melakukan namanya referensi check.
mulai dari kontak referensinya gitu ya, dari company sebelumnya, dan juga sosial media juga termasuk gitu. Jadi dicek. Yang dicek itu apanya kalau ngeliat sosial media? Oke. Lebih ke ini ya, track recordnya mereka, apakah mereka ada posting terkait dengan hal-hal yang sara, seperti itu sih. Bukan kayak kita nggak peduli soal hidup privasinya dia atau kehidupan personalnya, sebenarnya enggak gitu sama sekali enggak. Ini susah nih buat Gen Z. Karena apapun yang dilakukan diupload di sosial media. Mungkin dengan sosial media juga bisa kelihatan karakter atau attitude-nya ya. Misalnya kalau misalnya ada masalah, apakah dia sering memposting galau atau misalkan macam-macam, atau memang dia bisa mengkeep personal matters-nya dia memang untuk dia saja gitu loh. Dan kita juga sebenarnya bisa melihat achievement-nya juga gitu ya, dan profilingnya juga. Misalnya dia seorang trainer, aku juga sering melihat sosmed ya, dia pernah membawakan ini, dia posting, itu juga informasi tambahan buat aku sebenarnya. Jadi artinya setiap orang seharusnya sudah perlu memikirkan namanya personal branding. Iya, setuju. Supaya dipahami bahwa kelebihannya apa sih dan seterusnya. Menarik sekali. Oke, mitra bisnis sekalian, kita akan segera masuk ke dalam sesi yang ketiga. Oke, mitra bisnis sekalian, kita masuk ke dalam sesi yang ketiga, masih bersama dengan Pak Winanda dan Bu Salwa. Nah, sekarang kita sedikit mengulik mengenai fenomena menarik mengenai Gen Z. Wow. Bu Salwa rasanya Gen Z nih karena. Nah, kenapa kok banyak orang HR yang merasa bahwa ketika berhadapan dengan Gen Z ini tingkat stresnya makin tinggi? Mungkin dari Pak Winanda dulu ya. Oke. Sebenarnya gini, menurut saya Gen Z itu adalah hidden treasure yang potensial banget kalau memang approach-nya tepat gitu ya, sebagai seorang leader. Kebetulan saya juga pernah mengalami beberapa punya tim itu adalah Gen Z. Itu bagaimana kita menyesuaikan dan adjustment style of leadership kita kepada karyawan yang memang Gen Z gitu. Mungkin kalau sebelumnya gitu ya, karyawan Gen X atau Gen Y itu diberikan hint A to Z, benar-benar istilahnya dijejekin SOP, itu dia senang gitu loh. Hanya terima satu arah saja, tapi itu tidak dengan Gen Z ya. Pastinya juga harus kita adjust juga style leadership. Kalau Gen Z kan lebih suka keterbukaan, openness, diajak diskusi, feedback yang asertif. Nah dia senang gitu loh, diajak berpikir. Kebetulan saya juga di perusahaan distributor sebelumnya itu punya tim atau rekan yang Gen Z, itu senang banget kita diajak pairing. Debat pun nggak masalah gitu ya. Dan siapa bilang Gen Z itu baper? Enggak. Dia ketika diberikan masukan, ketika sarannya tepat, itu justru dia merasa di-effort banget, merasa dihargai. Dengan katakannya Pak Winanda, seakan-akan saya menemukan partner pembela Gen Z. Saya juga jadinya langsung salfok ya, kayak hidden treasure nih ya. Nah, kalau sebagai Bu Salwa sendiri gimana Bu? Oke, kalau menurut saya as a Gen Z ya, menurut saya Gen Z itu oportunis ya. Mungkin ini, oportunis kan kadang bisa jadi positif, bisa jadi ya dinilainya aduh agak kurang nih gitu-gitu kan. Itu sih, tapi kita cepat ya belajar itu, karena informasi itu kita bisa dapetin dari manapun gitu, itu sih. Oh, poin tambahan Prof. Satu poin positif dari Gen Z adalah dia eager to learn-nya, willing to learn-nya tinggi banget gitu ya. Kemudian kita pernah ada kayak semacam employee survey setiap tahun, dan saya coba compile pivot datanya itu, Gen Z salah satu yang dibutuhkan adalah learning and growth mereka gitu. Jadi, wah ini pas nih sebagai orang L&D kita nurturing mereka. Kalau memang nurturing-nya tepat, dia juga akan bisa berkembang dengan baik. Yang agak mengenaskan tuh gini Bapak Ibu, misalnya gini ya, karena teknologi sangat berkembang, sosial media sangat berkembang, tiba-tiba kalau Bapak Ibu pernah ngeliat ada konten di sosial media yang seorang Gen Z di interview dari tim HR, coba dijelaskan backgroundnya, terus yang diganti virtual backgroundnya. Nah, tapi menurut saya itu kan itu informasi yang sangat menyesatkan. Itu kan satu dari berapa ratus ribu, tapi seakan-akan digeneralisasi bahwa Gen Z itu semuanya seperti itu. Gimana kalau Bu Salwa sebagai Gen Z? Oke, sebenarnya meme-meme kayak gitu lucu-lucu banget ya Pak ya gitu, dan itu real ya. Saya juga pernah ketemu yang kayak gitu. Gitu sebenarnya mungkin karena kadang kita gitu ya as a Gen Z itu nerima banyak informasi itu kita nggak saring dulu gitu kan. Kita nggak pilih-pilih nih mana sih yang harus kita tunjukin dan mana sih yang attitude yang harusnya benar-benar kita punya nih di dunia pekerjaan. Gitu sih mungkin kalau saya. Benar. Kalau Pak Winanda gimana Pak? Nah ini ya penyakitnya orang Indonesia, netizen plus gue, jadi suka menyamaratakan semuanya hanya dari satu perspektif gitu. Balik lagi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Gen Z ini memang potensial banget gitu ya. Kalau memang kita approach-nya tepat, saya justru lebih punya kalau untuk sharing partner itu Gen Z.
honestly gitu. Jadi saya juga banyak dapat point of view tambahan gitu ya. Apalagi kan saya Gen Y yang akhir-akhir ya. Jadi banyak yang mungkin saya perlu catch up juga. Oh ternyata seperti ini. Dan yang paling penting adalah ketika komunikasi atau adjustment ke Gen Z, kita juga terkadang perlu masuk ke dunia mereka gitu. Saya buat TikTok ya udah seru-seruan aja gitu. Ya. Nah ini mitra bisnis sekalian bisa untuk mengedukasi kita bahwa seharusnya Gen Z itu punya banyak kelebihan. Betul. Tinggal bagaimana caranya approaching yang paling cocok untuk kita berhadapan dengan Gen Z. Nah, Bapak Ibu begini, menariknya adalah kan banyak statement yang merasa bahwa training itu seharusnya gunanya buat siapa sih? Buat karyawannya atau buat perusahaannya seharusnya? Oke. Pastinya gini, perusahaan akan berkembang if people-nya develop. Nah, itu menurut saya yang esensial banget sih. Jadi memang poin pertama adalah yang dikembangkan pasti karyawannya. Karena karyawan yang bekerja sebagai roda penggerak perusahaan untuk mencapai sasaran atau visi perusahaan. Jadi ketika program learning path yang dibuat kurikulumnya tepat, karyawan juga menerima dengan baik sesuai dengan strategi perusahaan, itu pasti akan otomatis perusahaan berkembang. Seperti itu. Nah pertanyaannya bagaimana caranya mengubah mindsetnya karyawan bahwa ya ampun pekerjaan saya tuh sehari-harinya sudah banyak, masih disuruh ikut training 3 hari 4 hari. Lalu yang mengerjakan pekerjaan, jadi artinya training itu bukan sebagai sesuatu untuk pengembangan diri, tapi dianggap sebagai beban. Gimana untuk membuat mindset itu bisa berubah? Ini salah satu challenging terberat jujur ya di LND gitu ya, bagaimana merubah change mindset dari user termasuk juga karyawan. Sebenarnya banyak metode yang kita tanpa harus text time mereka ketika makan waktu mereka bekerja. Salah satunya dengan learning management system, di mana mereka bisa belajar anytime, anywhere gitu ya, hanya nonton video let's say 8 sampai 10 menit, tapi tetap bisa dapat esensialnya tanpa harus mengganggu pekerjaannya. Jadi sebenarnya kalau ditarik why-nya itu pasti kita perlu menyadarkan mereka juga bahwa training itu penting juga sih untuk kompetensi mereka. Oke, tapi kalau secara data Bapak Ibu, untuk kita belajar secara mandiri, seberapa efektif dibandingkan kita melakukannya secara langsung? Artinya secara datang secara onsite, kemudian mendengarkan training secara langsung, dibandingkan kita belajar secara mandiri. Gimana kalau? Kalau dari saya sebenarnya tergantung modul dan topiknya ya. Kalau yang memang sifatnya general information seperti company profile atau misalnya terkait dengan compensation benefit itu bisa dengan LMS atau nonton digital content dan seterusnya video learning. Tapi kalau memang sifatnya perlu technical yang memang itu expert dan esensial banget buat job desk mereka, itu kayaknya memang perlu tatap muka. Pasti masing-masing learning method itu memiliki plus minusnya sendiri gitu. Oke, ya benar, setuju. Kalau misalnya offline ya kita enaknya kan positifnya bisa melihat interaksi pesertanya gitu, responnya seperti apa, tanya jawabnya lebih enak, touch-nya lebih enak. Benar. Karena benar Pak, kalau misalnya mengajar bagi tim trainer pun, bagi tim pengajar pun ketika mengajar online tuh yang kita hadapin kan cuma laptop. Terus kita nggak ngerti yang di sana terjadi itu apa. Ketika, ayo tolong on cam, oh ada kendala apa. Jadi kita nggak ngerti mereka tuh melakukan apa. Dan engagingnya kan juga agak tidak setinggi kalau kita melakukan trainingnya secara langsung. Itu menarik. Nah kemudian kalau dari si training kan ada training untuk pengembangan kompetensi secara hard skill, juga untuk yang soft skill. Berapa persen untuk pengembangan karyawan supaya lebih maksimal? Oke, kalau saya melihatnya soft skill itu 60%. Soft skillnya malah lebih tinggi. Ya, technical itu adalah atau hard kompetensi 40%. Karena soft skill ya kita ada growth mindset, ada analytical thinking dari seorang leader, ada leadership skill. Itu dulu yang kita bentuk. Karena nanti begitu soft kompetensinya dia ketika menjalankan technical sudah bisa seharusnya. Gitu. Meskipun kalau secara penting ya sebenarnya sama-sama penting, cuman kalau dari sisi development harus tetap soft kompetensinya terlebih dahulu. Oke, kebetulan tuh program kita semua punya Pak di BW. Nah, kalau ditanya program pengembangan kompetensi apa yang sekarang ini perlu untuk segera di catch up Pak? Oke. Karena memang sekarang banyak shiftingnya ke arah digital ya. Tetap memang digital mindset itu merupakan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Design thinking, agile collaboration, agile leadership, data driven decision making, bagaimana seorang leader memutuskan sebuah masalah tidak hanya berdasarkan insting atau melihat observasi, tapi juga harus berdasarkan by data. Nah ini saya beberapa perusahaan ketika saya bekerja masih bisa dibilang perlu diimprove nih kemampuan leader membaca data gitu, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang lebih akurat dan objektif. Ini menariknya berarti ranahnya Gen Z akan semakin berkembang. Iya. Karena digitalisasinya kan mereka semakin aware, semakin advance mereka bahkan dibandingkan kita. Nah, menariknya gini, ketika proses pengembangan kurikulum pun, apakah tim TA itu juga perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum? Ideally iya, harus banget malahan. Karena kita yang tahu tren market ya.
Nah ini insight trend market itu harusnya datang dari tim TA gitu, karena kan mereka yang ketemu dengan banyak kandidat, mereka yang tahu benchmarking company lain tuh seperti apa gitu. Nah harusnya data ini tuh ada untuk di-deliver ke tim L&D juga gitu sih. Nah kalau sekarang dilihat dari tren yang saat ini, kebutuhan training apa yang memang perlu untuk dilakukan dan dianggap penting? Yang tadi disampaikan sama Mas Nanda itu sebenarnya sudah semua gitu ya, kayak growth mindset, problem solving, analytical gitu ya. Terus kalau untuk digital literasi kayak gitu-gitu, data sih sekarang yang banyak. Sekarang apapun roles-nya itu mereka harus bisa data driven ya. Dan kayaknya lebih advance gitu. Kalau dulu kan kayaknya gimana ya, mereka cukup Excel aja gitu. Kalau dulu bahkan bisa gini, tiba-tiba saya semalam bermimpi. Nah, sekarang harus based on data. Iya betul. Nah menariknya gini, kan konsep training itu kan setiap perusahaan pasti ada jenjang, level 1, level 2 dan level sampai level berapapun di masing-masing perusahaan akan berbeda. Nah level mana saja yang memang penting untuk dilakukan proses training? Ini maksudnya level ini jabatan berarti? Ya bisa misalnya BOD -1, BOD -3 dan seterusnya. Menurut saya semua level itu penting gitu ya, karena memang semua level mempunyai peran dan porsi sendiri-sendiri, tergantung juga dengan tujuan perusahaan sampai mana porsinya. Yang paling penting ada ketika kita menyusun learning curriculum atau learning path itu sesuai dengan jabatan mereka, atau ada yang namanya job profile. Jadi job profile itu asesmen juga, kompetensinya terlihat. Di situ kita bisa menembak dengan tepat, dari diagnos ini kita butuh obatnya, kasih modulnya ini untuk level staff. Tapi nanti mungkin supervisor beda lagi. Ada mungkin yang sifatnya modul tier juga bisa gitu. Misalnya untuk supervisor basic leadership. Tapi misalnya untuk manager beda modulnya, meskipun sama-sama leadership tapi sudah situasional. Jadi kita ada many stages juga. Beginner, intermediate, advanced dan seterusnya gitu. Nah biasanya kalau yang di level yang bawah kan bisa dipaksa Pak. Bisa dipaksa harus ikut training. Kalau yang di level manajer bahkan yang di level atas kan malah waktu aja saya nggak punya. Nah gimana, karena kan proses training ini seharusnya penting untuk menyeluruh. Gimana memastikan bahwa memang di level atas tuh juga mau untuk mengikuti training? Kalau dari best practice yang pernah saya lakukan adalah kita main cantik dengan membuat sistem namanya KPI Balance Scorecard. Di mana ada perspektif ya, financial, customer, business internal process, sama learning and growth. Terus saya selalu kasih bobot antara in between 10-15%. Jadi paling enggak, kalau untuk manajer itu harus mengikuti training, misalnya kalau misalnya poinnya 100-90 istimewa itu dalam satu semester misalnya 3 kali. Poin B dan seterusnya. Pasti akan semakin menurun, nilainya makin rendah. Nah itu jadi mainkan secara sistem sehingga mereka mau nggak mau harus ikut. Nanti ya dipaksa, terpaksa, akhirnya jadi biasa, akhirnya itu membentuk learning culture yang baik. Budaya memang dalam tanda kutip di awal memang dalam tanda kutip bisa perlu dipaksa di awal supaya akhirnya bisa berjalan dengan lebih enak. Nah kemudian kalau yang perlu dipersiapkan Bu dari tim TA ini kan biasanya memang butuh mencari sesuatu yang penting. Nah kalau dari sisi orang yang akan tertarik untuk melamar pekerjaan, cara tahunya kebutuhan dari tim TA sendiri apa? Interesting pertanyaannya Prof gitu. Jadi kalau misalkan kita toolsnya tim rekrutmen atau recruiter itu adalah job desk atau job posting kita. Gimana kita ngedeliver informasi itu clear, engaging juga, dan mungkin akhirnya kandidat ini interesting kan untuk daftar gitu. Oh ini job desknya clear nih gitu. Apa yang mereka butuhkan mereka bisa benar-benar jelasin gitu di sini gitu. Itu sih sebenarnya. Terus sekarang itu kan kalau dulu tuh job desk tuh kayaknya pokoknya kamu harus punya pengalaman 5 tahun gitu. Nah kayaknya sekarang itu harus diubah gitu. Misalkan punya growth mindset kayak gitu-gitu loh. Terus ready to challenge kayak gitu-gitu lah. Tapi kalau misalnya growth mindset, ready to challenge itu kan sesuatu yang abstrak yang tidak terukur. Nah memastikan bahwa itu memang mereka punya, caranya bagaimana? Lewat interviewnya nanti. Biasanya ketika interview. Oh ini kekuatan tip HR banget ya, proses interview. Ketika interview sih gitu. Biasanya ketika interview itu bukan kayak kamu mau nggak kita kasih tantangan gitu kan, bukan kayak gitu ya. Caranya nggak tapi gitu. Iya di pengalaman sebelumnya gitu kan biasanya pertanyaannya apa sih challenge terberat yang mungkin kamu pernah hadapin gitu. Terus gimana ketika kamu dihadapkan dengan situasi kamu harus belajar sesuatu yang benar-benar baru nih gitu. Dan bukan dari core kompetensi kamu atau hal yang harus kamu punya di kerjaan kamu itu gimana gitu. Nah, biasanya kayak gitu-gitulah. Nah, menariknya apa ada tips dan trik untuk membuat karyawan itu semakin engage dengan perusahaan? Semakin engage dengan perusahaan nanti biasanya itu munculnya di ini ya, event-event internal gitu kan, terus ada internal sisi culture juga gitu kan, itu sih biasanya. Mungkin Mas Nanda deh mau. Mungkin kita bisa berangkat dari employee survey setiap tahun ya. Jadi sejauh mana sih tingkat engage seorang karyawan terhadap perusahaan gitu. Bisa jadi
Kalau untuk combine ya kita lepas tangan lah ya. Tapi kalau dari sisi learning and growth tadi di mana karyawan banyak Gen Z ya kita bisa fulfill di sana. Misalnya, kerjanya tidak work life balance. Ya tim L ini bisa apa? Bisa misalnya melakukan public training atau training yang memang topiknya terkait dengan work life balance dan seterusnya. Atau bisa di sisi lain permasalahan terkait dengan ini kita hanya dituntut bekerja saja 9 to 5 dan seterusnya. Kita perlu ada engagement program. Mungkin futsal bareng gitu ya. Kalau saya dulu pernah di perusahaan institusi pendidikan tuh banyak banget komunitas-komunitas karyawan gitu ya. Dan ketika berjalan itu secara attrition dan retention rate-nya tingkatnya juga turun yang resign dan segala macam, dan itu memang impactful banget sih. Jadi karyawan tidak hanya dituntut bekerja tapi ada sisi lain humanity yang disentuh oleh perusahaan. Iya. Sangat menarik. Sesi yang sangat menarik dari Pak Winanda dan Bu Salwa. Mungkin ada closing statement dari masing-masing, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu semua, learning and development atau pengembangan karyawan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan gitu ya. Karena perusahaan berkembang jika karyawan yang berkembang. Perusahaan akan terus bergerak gitu ya. Dan ketika perusahaan bergerak, karyawan juga harus mengikuti. Bagaimana mengikuti untuk memenuhi kompetensi tersebut? Tentunya program training, learning program yang dibuat juga harus menyesuaikan. Sekali lagi, ketika kami menyusun program learning itu bukan reaktif, tapi proaktif dan memang strategis sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, kalau dari saya mungkin as a talent acquisition gitu ya, buat teman-teman gitu, please be curious gitu ya, knowing the business strategies gitu ya, terus how the people's work gitu ya, terus gimana nih nantinya bisnisnya atau produknya itu juga penting banget gitu. Dan mungkin untuk sesama tim recruiter gitu ya, penting juga untuk memikirkan bahwa kita tuh kebutuhan kedepannya talentnya seperti apa, bukan cuman sekarang kita butuh talent yang gimana gitu. Itu sih mungkin. Oke, luar biasa sesi hari ini dari Pak Winanda, Bu Salwa. Terima kasih. Mungkin saya tutupnya gini, bahwa talent itu tidak akan berubah menjadi kekuatan buat karyawan ketika tidak ada proses investment. Nah, salah satu proses investment itu adalah dengan melakukan proses training. Nah, itu salah satu kiblatnya kita di BWI dengan menggunakan Gallup Clifton Strength. Semoga sesi hari ini bisa berguna buat para mitra bisnis sekalian. Sukses selalu untuk Anda.